Sobat Berinvestasi, berikut merupakan ulasan pasar minggu ini. Zona Amerika, data ketenagakerjaan bulan September telah dirilis. Non-farm payroll bulan September bertambah 336.000 versus penambahan 227.000 bulan Agustus. Sedangkan tingkat pengangguran tetap berada di level 3,8%. Data non-farm payroll merupakan penambahan tertinggi selama 8 bulan terakhir. Hal ini mengindikasikan bahwa pasar tenaga kerja tetap cukup kuat di tengah kebijakan moneter yang ketat. Untuk inflasi bulan September akan dirilis pekan ini. Diprediksi terjadi penurunan hanya tumbuh 3,6% year on year versus 3,7% year on year bulan Agustus. Sedangkan secara bulanan tumbuh 0,3% month on month versus penambahan 0,6% month on month bulan Agustus. Hasil pertemuan The Fed bulan September akan dirilis pekan ini. Seharusnya tidak ada perbedaan dari pernyataan pimpinan The Fed bahwa potensi masih akan menaikkan suku bunga di sisa tahun 2023. Zona Asia, inflasi China bulan September akan dirilis pekan ini. Diprediksi tumbuh 0,2% year on year versus 0,1% year on year bulan Agustus. Sedangkan secara bulanan diprediksi tumbuh 0,3% month on month, sama dengan pertumbuhan di bulan Agustus. Kita masuk ke zona Indonesia. Kondisi manufaktur bulan September masih berada di fase ekspansi di level 52,3. Inflasi bulan September cenderung terkendali. Secara tahunan tumbuh 2,28%, lebih rendah dibandingkan pertumbuhan 3,2% year on year bulan Agustus. Sedangkan secara bulanan tumbuh 0,19% month on month versus minus 0,02% month on month bulan Agustus. Cadangan devisa bulan September turun menjadi 134,9 miliar US dollar dari 137,1 miliar US dollar bulan Agustus. Salah satu penyebab penurunan ini adalah karena adanya intervensi agar nilai tukar rupiah atas dolar tidak terlalu terjadi penurunan. Beberapa data yang akan dirilis pekan ini diantaranya adalah tingkat kepercayaan konsumen bulan September yang diproyeksikan masih berada di fase optimis. Data penjualan retail bulan Agustus diprediksi tumbuh 1,3% year on year versus 1,6% year on year bulan Juli. Data penjualan mobil bulan September, bulan Agustus penjualan mobil turun 8,3% year on year. Market view, IHSG selama sepekan ditutup melemah 0,7% week on week di level 6.888,52. Pekan ini data-data domestik yang akan dirilis lebih berkaitan dengan konsumsi. Diharapkan akan memberikan rasa optimis bagi pasar bahwa konsumsi masih berada di fase positif. Data-data yang akan dirilis beberapa diantaranya adalah tingkat kepercayaan konsumen bulan September, data penjualan mobil bulan September, serta data penjualan retail bulan Agustus. Hal-hal ini diharapkan dapat menjaga IHSG di zona positif pekan ini. Asing mencatatkan penjualan bersih sebesar 326,06 miliar rupiah selama sepekan, atau outflow sebesar 5,22 triliun rupiah year to date. Pada pekan lalu, 3 sektor yang mencatatkan pelemahan tertinggi adalah sektor industri dasar, energi, dan industrial, masing-masing sebesar minus 3,02%, minus 5,79%, dan minus 3,49% secara mingguan. Pada tanggal 6 Oktober 2023, yield benchmark Sun 5 tahun naik menjadi 6,78%. Yield benchmark Sun 10 tahun naik menjadi 6,99%, dan yield benchmark Sun 15 tahun naik menjadi 7,17%, serta yield benchmark Sun 20 tahun naik menjadi 7,14%. Kepemilikan asing pada pasar Sun per tanggal 5 Oktober 2023 tercatat sebesar 819,83 triliun rupiah, atau sebesar 14,87% dari total outstandingnya.
menurun dibandingkan posisi per 29 September, yaitu sebesar 823 triliun rupiah atau 14,95% dari outstandingnya. Amerika Serikat akan memasuki fase disinflasi, juga diharapkan tidak akan terlalu agresif dalam menaikkan suku bunga acuan. The Fed masih akan menaikkan suku bunga acuan di bulan Juli, namun masih mengindikasikan kebijakan moneter yang ketat bila inflasi masih berada di atas target. Di tengah isu resesi, The Fed masih cukup optimis ekonomi Amerika Serikat akan tumbuh 2,1% year on year di tahun ini. Indonesia juga akan mengalami penurunan inflasi di tahun ini, sehingga Bank Indonesia tidak akan menaikkan suku bunga acuan. Pasar obligasi akan bereaksi positif terlebih dahulu akibat perbaikan kondisi makroekonomi yang akan diikuti oleh kinerja positif di IHSG. Sobat berinvestasi, tetaplah berinvestasi.